Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kelihatannya Ahok alias Basuki Cahayapurnama harus belajar mengendalikan kata saat bicara. Dia sekarang sedang disebut amnesia alias terkena penyakit hilang ingatan. Gara-garanya dia kan sedang sering dimintai komentar soal mega korupsi 1.000 triliun rupiah di Pertamina. Ahok dimintai komentar karena dia adalah mantan komisaris utama Pertamina dari 2019 sampai 2024. Dia juga dikenal sangat anti korupsi. Sementara mega korupsi Pertamina itu kan terjadi pada 2018 sampai 2023. Jadi waktunya tuh bersamaan. Ahok dengan sigap menjawab pertanyaan wartawan. Tapi ternyata jawaban-jawabannya tidak konsisten. Paling tidak antara jawabannya sekarang dengan jawabannya di masa lalu. Saat ini kan para netizen punya alat dan cara yang mudah untuk melakukan rekam jejak mereka yang bicara. Sial buat Ahok. Ternyata dengan segera beredar video yang menunjukkan ucapannya sekarang berubah total dari ucapannya tahun lalu. Yang paling ramai adalah soal posisinya sebagai komisaris utama dan direktur utama Pertamina. Ini terkait dengan dua wawancara dia pada 2024 dan 2025 ini. Pada 2024 dia diwawancara Najwa Shihab. Kepada Najwa, Ahok mengaku dia pernah ditawari Presiden Jokowi untuk jadi dirut Pertamina pada 2023. Ahok bilang dia menolak. Menurut dia tawaran itu datang terlambat. Terkesan sih dia sebenarnya berharap bisa ditawari jadi dirut setelah ia keluar dari penjara. Pada 2019 dia hanya ditawari menjadi komisaris utama. Dia kemudian menjalani peran itu dengan komitmen tinggi. Di bawah pengawasan Ahok, Pertamina yang tadinya rugi terus bisa diperbaiki kinerjanya sehingga mencapai tingkat keuntungan tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Jadi kata Ahok, lebih baik Jokowi cari orang lain saja untuk jadi dirut. Menurutnya dia sedang menikmati posisi sebagai komisaris utama. Dia sudah sangat happy. Dia bisa menjalani banyak terapi main golf, terapi main piano, terapi bahasa Mandarin. Dia juga sedang menyiapkan bisnis jagung dan ayam. Menurut Ahok, peran dirut dan komen itu nggak banyak beda, hanya gajinya saja yang beda. Di Pertamina, kata Ahok, dirutnya pun tunduk pada dia. Lagi pula kata Ahok, yang paling bahagia dalam hidup ini adalah kalau ada duit, ada waktu. Kalau dirut memang ada duit, tapi nggak ada waktu. Jadi jelas ya, menurut Ahok dia memang menolak duduk sebagai dirut. Dan dia nampak happy sebagai komut. Kini setahun kemudian jawaban Ahok menunjukkan perubahan total. Dia diwawancara Narasi TV. Kali ini dia terkesan kesal karena dipertanyakan perannya dalam mencegah terjadinya mega korupsi yang dilakukan Rifa dan kawan-kawan. Korupsinya kan memang mencapai hampir 200 triliun rupiah. Sehingga kalau itu berlangsung selama 5 tahun, jumlah totalnya adalah 1.000 triliun rupiah. Lantas di mana peran Ahok? Frame jawaban Ahok kali ini sama sekali berbeda dengan ketika dia berhadapan dengan Najwa. Dengan nada marah dia bilang, dia nggak bisa apa-apa sebagai komisaris utama. Dia bilang dia tidak pernah ditawari posisi dirut. Menurutnya, dia berkali-kali bilang kalau benar ingin bersihkan Pertamina, jadikan dia dirut. Itu yang saya katakan sebagai perubahan total atau signifikan lah dalam jawaban Ahok. Sekarang dia secara tegas bilang tidak ditawari sebagai dirut. Sementara pada 2024 dia bilang dia ditawari, tapi dia tolak. Mana yang benar? Karena itulah mereka yang sinis menyebutnya Ahok lupa ingatan. Saya sendiri tidak mau menuduh dia terlalu jauh dengan sebutan-sebutan negatif semacam itu. Karena dalam posisi terdesak, orang memang mungkin saja mengeluarkan pernyataan yang tak terkendali. Menurut logika saya, Ahok memang pernah menolak tawaran jadi dirut yang disampaikan Jokowi pada 2023. Mungkin dia memang kecewa karena menganggap seharusnya tawaran itu sudah diajukan segera setelah dia lepas dari penjara. Atau mungkin karena dia tahu dia akan menjadi tim pemenangan Ganjar Mahfud pada awal 2024. Atau bisa juga karena dia sudah merasa nyaman sebagai komut seperti yang dia ceritakan. Apapun alasannya, dia memang pernah menyatakan tidak mau menerima tawaran sebagai dirut Pertamina. Masalahnya pada 2025 ini dia seperti disudutkan dengan pertanyaan yang meragukan komitmennya untuk memerangi korupsi di Pertamina. Karena itulah dia mengatakan dia hanya bisa menghabisi korupsi di Pertamina kalau dia menjadi dirut, bukan cuma komut.
Celakanya dia nampaknya lupa bahwa dia pernah bicara di wawancara yang disaksikan penonton yang sangat luas bahwa dia menolak menjadi dirut Pertamina. Mungkin terkesan bodoh, tapi menurut saya itu adalah kesalahan yang wajar. Buat saya yang terpenting sekarang adalah bisakah kita berharap pada Ahok untuk ikut menghabisi gurita korupsi di Pertamina. Melihat raksasanya skala korupsi Pertamina, itu pasti dilakukan jaringan berskala besar yang tak mungkin hanya melibatkan 9 pemain. Ahok sendiri menyebut kecurigaannya tentang keterlibatan BPK. Sekarang beredar pula di media sosial tuduhan bahwa ini juga melibatkan Menteri BUMN, kakaknya, serta Kapolda Jaya. Tentu ini semua tak bisa begitu saja dipercaya. Tapi ini tentu juga menunjukkan dugaan pelaku korupsi ini bisa jadi jauh lebih besar daripada yang sudah teridentifikasi. Dan ini jelas butuh kerja lanjutan yang tak mudah dan tidak singkat. Karena itu menurut saya Ahok bisa menjadi faktor penting dalam pembongkaran Pertamina ini. Dalam salah satu wawancara Ahok bilang, untuk membereskan korupsi Indonesia perlu macan sejati, bukan macan sirkus. Menurutnya kalau Kejagung butuh data, dia bisa serahkan data Pertamina yang dimiliki dalam satu disk untuk didengarkan baik-baik. Tapi dia minta kalau kasus Pertamina ini hendak disidangkan, persidangan harus dilakukan secara terbuka. Kalau mau buka, buka habis katanya. Jadi terlihat sekali Ahok masih bersemangat untuk membongkar Pertamina. Dalam wawancara itu Ahok sendiri mengatakan, dia punya rekaman dan notulensi tiap rapat selama menjabat Komut Pertamina. Menurutnya apa yang terjadi di Pertamina hari ini merupakan praktik yang sudah lama. Ini permainan yang sudah lama yang masing-masing penguasa tidak mau stop, ujarnya. Ahok mengatakan ketika ia menjabat sebagai Komut, dia sudah bersikap keras terhadap para pejabat Pertamina yang diawasinya. Tapi sebagai komisaris dia tidak punya otoritas untuk memberi sanksi atau memecat. Namun demikian Ahok menyatakan dia sudah mengatakan pada semua bawahannya bahwa semua catatan itu akan terus dia pegang dan kalau perlu akan dia gunakan. Menurut Ahok dia sudah mengingatkan orang-orang Pertamina bahwa satu hari nanti kalau terjadi pergantian rezim, ku penjarakan kalian semua. Catat baik-baik kalimat saya. Ahok bilang dia pernah ancam pecat Rifa Siahaan. Hampir tiap hari dia saya maki, ujarnya. Dia mengatakan jika rezim ingin membereskan korupsi di Pertamina, catatannya selama ini sudah cukup. Kalau rezim mau betul-betul membereskan korupsi migas dan Pertamina, saya jamin data yang saya miliki akan dapat memenjarakan mereka semua, ujarnya. Apa Ahok sungguh-sungguh? Saya sih berharap iya. Saya tahu bahwa memang mengherankan mengapa selama dia menjabat sebagai Komut, dia tidak melakukan apa-apa. Dia mungkin sukses menjadikan Pertamina mencapai keuntungan setelah bertahun-tahun merugi. Tapi dia terkesan tak mau melakukan apa-apa soal korupsi yang terjadi. Sebagai Komut, dia punya otoritas luas. Dia bertanggung jawab mengawasi kebijakan, mengawasi jalannya perusahaan, mengawasi pelaksanaan tata kelola perusahaan. Dia bahkan bertanggung jawab atas kerugian perusahaan jika lalai dalam menjalankan tugas. Dengan otoritas itu, Ahok sebenarnya bisa gunakan waktu, tenaga, harta yang dimilikinya untuk membongkar apa yang sesungguhnya terjadi di Pertamina. Dan itu seharusnya sudah dilakukan sejak 2019 sampai 2024. Sayangnya memang itu tidak dia lakukan. Bagaimanapun kalau dia baru mau memanfaatkan seluruh data yang dimilikinya sekarang, tentu itu juga tidak terlambat. Korupsi adalah kejahatan luar biasa di Indonesia. Karena itu semua yang bisa terlibat dalam perang ini silahkan terlibat. Kita harapkan peran Ahok agar dia jangan cuma dihina insomnia atau bahkan dituduh terlibat dalam perampokan uang rakyat ini. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.